Shalom semuanya. Shalom. Shalom kakak. Shalom. Shalom. Sekarang kita mau beribadah dulu. Kita mau menyanyikan master. Nah, masih tetap berdiri ya adik-adik. Kita mau menyanyikan lagu buka dari KMM 38. Nyanyikanlah nyanyian bagi kita. Nah, mari kita duduk aja ya. Duduk aja kakak. Nah, duduk dulu ya semuanya. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih Engkau sudah mempertemukan kami, memberkati kami semuanya untuk beribadah pada saat pagi hari ini. Berkatilah ibadah pada pagi hari ini ya Tuhan, dari awal ke tengah hingga pada akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Amin. Nah, kita mau Mazmur berbalasan. Mazmur berbalasannya diambil dari Mazmur 80 ayat 1 sampai 4. Kita mau bacanya bersama-sama aja ya adik-adik. Kita cuma 4 ayat. Mazmur berapa? Bacanya... Kenapa? Mazmur berapa? Mazmur 80 ayat 1 sampai 4. Kita bacanya iya sama-sama sambil berdiri ya. Sudah belum? Sudah. Oke. Kita baca bersama-sama ya. Saya bacakan perikopnya. Doa untuk keselamatan Israel. Untuk penghidupan. Untuk penghidupan menurut lagu. Yang duduk di atas soal jeruk, tampillah bersinar. Di depan Efraim dan Benyamin dan Manasye, bangkitkanlah keperkasaanmu dan datanglah untuk menyelamatkan kami. Ya Allah, pulihkanlah kami, buat wajahmu bersinar, maka kami akan selamat. Masih tetap berdiri dong. Kita masih diambil dari respon Mas pembahasan lagunya diambil dari KMM 41. Haleluya.
Dipersilakan kepada Kak Ciko. Oke, selamat pagi semuanya dari Peruna. Apa kabarnya? Pasti baik dong. Kayak Pagi. Oke, jadi bacaan kita di pagi hari ini itu diambil dari Keluaran 15 ayat 22 sampai 27. Aku mau minta tolong Kak Grace buat share screen PowerPoint-nya, Kak. Sakedapnya. Sakedap. Oke, udah ketemu bacaannya dari Keluaran 15 ayat 22 sampai 27. Suaranya kedengaran jelas atau kecil? Jelas. Jelas, oke. Sambil kita menunggu Kak Grace, udah ke-share belum Kak? Atau mungkin nggak kelihatan dari HP? Coba. Oh belum. Gimana kabarnya kalian adik-adik? Sehariannya, sekolahnya gimana yang mau offline ya kan? Bentar lagi. Sama aku juga tahun depan kayaknya offline. Biasa aja. Biasa aja. Seperti suaranya biasa aja. Biasa aja. Seperti suaranya biasa aja. Seperti suaranya. Oke. Udah kelihatan atau masih proses? Nah. Oke, jadi judul kita di pagi hari ini adalah tentang jadilah umat yang percaya. Oke, sebelum kita masuk ke pembacaan Alkitabnya, mari semuanya kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami kembali ya Tuhan di ibadah hari Minggu pagi ini ya Tuhan Yesus. Tuhan, pimpin kami selama ibadah, semoga apa yang kami renungkan, apa yang kami bahas, bisa kami serap dan terima dan juga bisa kami lakukan dan terima kasih ya Tuhan, pimpin kami dari awal sampai akhir. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, jadi kita buka dulu. Udah buka ya mana ya? Sorry. Jadi bacaannya dari Keluaran. Justru aku yang mau buka. Keluaran 15 ayat 22 sampai 27. Kita baca bareng-bareng aja. Jadi teman-teman bisa on cam. Jadi walaupun suaranya tabrakan atau on mic, on cam. Nggak harus deh. Yang penting suaranya kedengeran. Oke semuanya, mari kita bangkit berdiri untuk membaca. Aku bacain perikopnya. Di Mara dan di Elim. Musa menyuruh orang Israel menangkap berada baru. Mereka pergi ke padang gurun Sur 3 hari selamanya. Mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Mereka kemarah, tetapi mereka tidak dapat air. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu marah. Lalu mereka bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami Musa bersuruh kepada kami. Tuhan menunjukkan kepadanya seperti kayu. Musa menempelkan itu ke dalam air. Lalu air itu menyala. Memberikan Tuhan perkatapan dan peraturan kepada mereka dan
peraturan mencoba mereka. dan rencanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan, melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu pada perintah-perintahnya, dan mengikuti segala ketepatannya, maka aku tidak akan menunjukkan kepadamu manapun yang telah kulimpahkan kepada orang kepada orang Mesir, sebab aku Tuhan yang menyembuhkan engkau. yang Sudah itu sampailah mereka di Elim, saat itu berada air dan kurma, lalu berkembanglah mereka di sana di tepi air itu. Oke. Boleh dipisahkan dulu kembali. Oke. Boleh di teks, Kak? Mau ngapain sih kita hari ini? Yang pasti adalah belajar tentang firman Tuhan. Nah, jadi di pagi kali ini kita akan membahas tentang perjalanan bangsa. Maskara turun-turun nih. Perjalanan bangsa Israel setelah mereka keluar dari Mesir. Nah, setelah mereka keluar dari Mesir ini, mereka akan melakukan perjalanan yang panjang. Khususnya di bacaan kita kali ini, mereka berjalan di padang gurun Syur selama 3 hari. Next. Oke, sekilas tentang keluaran. Adik-adik ada yang tahu nggak? Mungkin kalian tahu keluaran itu kitab apa, atau mungkin keluaran itu sejarahnya apa, gitu. Mungkin ada yang tahu? Boleh on mic. Atau angkat di sini mungkin ada yang tahu keluaran itu kitab apa? Gimana? Atau mungkin bisa dikirim di chat deh. Boleh searching di Google juga deh. Enggak, nilainya nggak jelek kok, nggak ada nilai. Ya, jadi ada chat nih. Coba bentar ya, aku cek dulu ya. Atau benar? Oh, bukan. Ternyata telat chatnya. Telat dibuka. Oke, jadi sekilas tentang keluaran ini, jadi kitab keluaran sendiri itu namanya diambil dari perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir sendiri. Jadi di keluaran ini sendiri juga dia ngebahas tentang bagaimana Tuhan membantu bangsa Israel lewat contohnya salah satunya adalah Musa untuk bisa membebaskan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mulai dari yang nyeberang laut Teberau ataupun juga keluh kesahnya bangsa Israel gitu, sampai mereka nanti sampai di tanah Kanaan. Ada yang jawab, Livi dan Vito, keluaran kitab kedua dan bagian dari kelompok kitab Taurat pada penyanyi lama. Wih, cakep, mantep. Terima kasih buat responnya dari Livi dan Vito, wih, berdua. Oke, boleh di next, Kak. Nah, ada apa sih di padang gurun Syur? Nah, teman-teman tahu nggak? Tuh ada gambarnya, tuh ada 2 di atas sama di kiri atas sama kanan bawah. Ada apa sih di padang gurun? Di padang gurun Syur. Jadi sesuai dengan bacaan kita tadi yang sudah kita baca, di padang gurun ini ada banyak hal yang terjadi, mulai dari Kekeringan. kelaparan, bener kelaparan. Sama nih kayak di kelaparan nih. Ada kelaparan, ada apa lagi? Ada mungkin sekitar 2 lagi lah yang belum keluar jawabannya. Nggak ada social distancing. Apa? Rame dia. Rame, ya benar. Bisa dibilang rame. Bisa dibilang rame. Ada lagi? Ada onta, Kak? Kayaknya ada. Iya, kayaknya ada onta deh. Oh iya bener ada di gambarnya. Ada apa lagi?
Satu lagi deh, yang paling mendekati. Pasir. Mati. Kayaknya Pasir. Mati sih kayaknya. Pasir. Kayaknya nggak ada yang kurang menjawab. Kalau pasir udah pasti lah, ada lah kan padang gurun ya. Oke, jadi Kausan. apa? Ada apa? Pohon korma, kaktus. Ya. Kaktus. Oke, jadi selain yang udah kalian sebutin itu, di padang gurun itu ada beberapa hal. Salah satunya ada mujizat dan juga laptopnya mati sebentar ya. Gini. Oh, lagi connecting. Oke. Jadi ada mujizat di situ dan ada yang namanya rasa yang ada namanya keluh kesah dan juga bersyukur. Nah, oke, kalau gitu kita lanjut, kita akan bahas hal-hal ini selanjutnya. Nah, jadi kita ada 4 poin kita bahas di hari ini. Yang pertama ada di ayat 22, yang 3 ayat 26, yang 4 ayat 27. Nah, jadi kita akan bahas yang pertama, ayat 22 sampai 24 tentang perjalanan dari Mesir ke padang gurun Syur. Jadi kalau misalnya kita tadi udah baca dan kita simak, di situ menceritakan perjalanan Musa melewati laut Teberau, terus juga mereka berjalan di padang gurun Syur selama 3 hari lamanya, dan mereka selama perjalanan itu kekurangan air minum. Jadi kalau misalnya kalian nih jalan di padang gurun, terus kalian makannya banyak nih, tapi nggak banyak minum. Nah, yang kalian rasain apa? Pasti kan serak gitu kan ya? Iya, haus tuh. Nah, kalau misalnya dibalik gitu, lebih banyak minum, tapi aku pernah minuman mereka solusinya. Aduh, enak sekali. Terus apa? Jadi bingung nih mau apa kan? Nah, jadi di ayat 22 sampai 24 itu di situ menceritakan kayak keluh kesahnya si bangsa Israel karena mereka kan sudah berjalan selama 3 hari, tapi kayak nggak dapat apa-apa gitu, karena mereka kan pasti setelah keluar dari tanah Mesir itu ada harapan buat hidupnya tuh berubah gitu kan. Pasti mereka mikirnya hidupnya bakal enak nih setelah keluar dari Mesir. Ternyata apa ya? Ternyata yang mereka dapatkan itu cuma jalan di padang gurun yang usang, terus panas, udah gitu kurang air sama kurang makan. Itu kan pasti bukan sesuatu yang mereka harapkan kan ya. Nah, lanjut ke poin kedua. Di ayat 25 itu tentang mujizat. Nah, jadi ketika mereka ini dalam perjalanan, mereka ini bersungut-sungut kepada Musa. Bisa dibilang bersungut-sungut itu semacam ngeluh ya, ngeluh kayak satelit sebenarnya. Jadi emang bisa dibilang sih wajar karena bisa kita lihat dari kondisinya bangsa Israel sendiri, karena kan mereka ini serombongan gitu ya, rame-rame, nggak cuma satu RT, tapi ya bisa dibilang mungkin satu pulau Jawa kali ya, satu negara ya, bisa dibilang satu negara. Sebanyak itu Musa membawa orang-orang yang dipilih Tuhan, itu bangsa Israel. Nah, ketika mereka ini mengeluh, Musa bingung harus apa, dan justru yang Musa lakukan itu adalah berseru-seru kepada Tuhan. Jadi Musa ini berbicara kepada Tuhan, dan Tuhan langsung menunjukkan kuasa besarnya. Kuasa besar itu ya dibaca tadi itu dikatakan bahwa Tuhan menunjukkan ada sebatang kayu apa? Sepotong kayu. Nah, di situ dibilang sepotong kayu. Sepotong kayunya ini nanti akan dilemparkan ke dalam Mara. Nah, kalian tahu nggak Mara ini apa? Bukan emosi ya, Mara itu. Sungai. Air.
Jadi Mara ini adalah semacam ada tempat air gitu, ada apa sih namanya, mata air, saluran mata air yang ada di padang gurun, dan mungkin itu sangat jarang buat bisa kita temuin. Nah, ketika ketemu, justru malah airnya itu pahit, sayangnya pahit. Nah, yang Tuhan lakukan apa? Yang tadi udah aku bilang, Tuhan menunjukkan sepotong kayu pada Musa, dan Musa melemparkan sepotong kayunya itu ke dalam air itu, ke dalam Mara itu. Dan apa yang terjadi? Yang terjadi adalah airnya itu berubah menjadi manis. Dan dari hal itu bangsa Israel bisa menikmati air itu akhirnya. Dan selanjutnya bagian yang ketiga, ayat yang ke-26, yaitu tentang isi hati Tuhan. Jadi kalau misalnya kita baca ayat 26, tetap selalu percaya kepada Tuhan. Kita harus nggak berkhianat gitu. Karena kan di sini bangsa Israel itu dipimpin langsung ya, itu mungkin bisa perjanjiannya. Belum ini. Oke, langsung di yang bagian terakhir ayat 4. Bagian keempat ayat 27 kalau melipat. Nah, ini bisa kita baca itu di ayat 27 sendiri. Sesudah itu sampailah mereka di Elim, di sana ada 12 mata air dan 10 pohon kurma. Lalu berkemah mereka di sana tepi air itu. Nah, jadi ketika mereka sudah berjalan melewati Mara dan sampai di Elim ini mereka bisa dibilang mendapat tempat terbaik untuk satu, karena mereka bisa mendapatkan 12 mata air dan juga 70 pohon korma. Kalian pasti tahu kan korma itu apa? Buah yang kecil itu yang biasa kalau teman kita yang muslim itu pas puasa mereka pasti pas bukanya ada yang makan korma. Jadi korma itu bisa dibilang atau mungkin bisa dianggap sebagai penggantinya roti. Jadi dengan adanya 70 pohon korma, udah pasti bangsa Israel itu bakal tercukupi. Karena kan satu pohon itu isinya banyak. Pohon korma isinya nggak cuma 1, 2 atau 2, karena kan isinya banyak. Dan ini bisa menjadi ibaratnya pengganjal buat bangsa Israel selama perjalanannya nanti, apalagi ditambah dengan 12 mata air dari yang tadinya adanya di Mara doang. Oke, next, selanjutnya. Ya, itu adalah lalu yang kedua tadi ada yang kedua itu ya apa ya? Bentar, aku buka PowerPoint-nya dulu dari HP. Oh ya, yang kedua adalah kita itu rapuh dan rentan buah. Maksudnya apa tuh? Jadi maksudnya kita ini tuh manusia yang nggak bisa terhindar dari yang namanya cobaan. Jadi mau cobaan yang sekecil apapun aja pasti kita ada aja tuh rasa mengeluh. Kayak misalnya nih, kalian lagi main game, terus temennya toksik atau mungkin temennya nggak jago mainnya, terus kalian emosi, itu kan udah sama aja kita kena cobaan sama diri kita sendiri gitu. Jadi kita ngomong kotor gitu, misalkan lonjok laptopnya gitu kan jadinya merugikan diri kita sendiri gitu ya. Nah, terus yang ketiga ada apa ini? Percaya dan bersyukur.
Nah, jadi kalau misalnya bisa kita lihat dari cerita Israel tadi, seperti yang udah aku bilang sebelumnya, mau kondisi kita seperti apapun, tetap yang terutama adalah percaya kepada Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Caranya adalah dari hal yang kecil aja seperti berdoa. Berdoa ketika kalian makan, itu kan udah termasuk rasa bersyukur karena kalian masih bisa menikmati makanan yang cukup untuk keseharian kalian. Lalu juga misalnya contohnya dapat nilai yang bagus gitu, kalau misalnya misalnya kalian lagi ujian terus nilainya bagus gitu sendirian, jangan sombong karena kalian nggak akan bisa tahu ke depannya apakah nilai kalian bagus kah, atau misalnya gitu ya, tapi yang pasti jangan sombong ataupun angkuh gitu ya, contoh. Karena bisa kita lihat juga dari contohnya ini Musa sendiri. Jadi Musa ini meskipun dia itu memimpin bangsa Israel, tapi ketika Musa ini berada dalam kesusahan, dalam kesulitan yang tadi bangsa Israel pada malu, dia tetap mencari Tuhan sebagai Tuhan yang bisa menyelesaikan masalahnya. Jadi bisa aku ulangi lagi sedikit, kurang lebih sekalipun dalam kesusahan jangan lupain Tuhan, tetap cari Tuhan dimanapun dan kondisi seperti apapun kalian. Dan yang terakhir, yang keempat adalah jadi pribadi yang baik. Maksudnya apa? Contohnya begini, ketika teman kalian ada di dalam kesusahan, misalnya di pandemi ini ada teman kalian yang kondisi perekonomiannya berubah, malah menjadi menurun. Terus di sekolahan kalian meledekin dia karena kok dia jadi miskin sih gitu ibaratnya. Kenapa sih kok dia jadi miskin? Jadi kayak nggak selevel gitu sama gue gitu. Ya nggak boleh gitu. Contohnya begitu. Jadi kita nggak boleh berkubu-kubu atau mendiskriminasi orang lain. Menzolimi. Itu sebaliknya apa? Menzolimi, iya bisa dibilang kita. Jadi sekalipun teman kita ada kesusahan dan kita masih bisa membantu mereka, jangan sungkan-sungkan atau malu-malu buat ajak teman-teman yang lain buat membantu teman kita ini yang susah. Jadi dengan hal itu kita bisa menjadi berkat buat orang lain dan juga bisa menjadi berkat buat teman kita yang susah. Oke, jadi sekian aja buat hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Boleh di next? Ya, jadi sekian dan sampai ketemu lagi dan sampai ketemu minggu depan dan amin. Kita memiliki lagu respon khotbahnya dari KMR 86. Apa kita akan berhenti? Kita mau doa syafaat. Nah, syafaatnya dibagi-bagi ya ke adik-adiknya. Siapa ya? Ini Evan nih. Evan pas banget di depan. Apa nih?
Ke saya. Apa bangsa dan negara deh. Bangsa dan negara. Ya. Iya, siap. Siap. Terus siapa lagi nih? Gereja dan pelayanan. Vanessa. Nah, Vanessa. Mana nih? Iya, Vanessa Angelia. Boleh nggak? Orang sakit. Bangsa dan negara Evan. Orang sakit Vanessa. Gereja dan pelayanan. Sebentar kita cari dulu. Mario siapa sih Mario? Vanessa bilang Kak saya orang sakit aja. Kenapa? Vanessa bilang Kak saya orang sakit aja. Oh iya, orang sakit. Oh, gereja dan pelayanan. Gereja dan pelayanan siapa ya ini yang nggak on cam? Yang berdoa yang nggak on cam ya Kak? Iya, Mario siapa nih? Mario. Tadi Mario dari sektor Kapernaum. Oh ya, oke, Mario boleh. Jadi urutannya gereja dan pelayanan dulu yang pertama, kedua bangsa dan negara, ketiga orang sakit, baru yang terakhir persekutuan teruna. Dilanjut sama Kak Ciko, persekutuan teruna. Iya. Jadi yang pertama itu bangsa dan negara. Dan yang kedua gereja. Yang ketiga orang sakit dan menderita ya. Dengar gak? Nah, itu dia. Dengar kakak. Dua ya? Kasih Kak Alfi. Evan, udah paling depan. Udah siap. Mari semuanya kakak-kakak dan teman-teman, mari kita sembah. Tuhan Allah kami, berkatilah bangsa dan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju dan kuat, berkatilah pemerintah dan pemimpin kami, serta seluruh aparat pemerintah kami yang dilindungi mereka dari hikmat dan kebijaksanaan yang dari Tuhan agar mereka dapat membangun negara kami dan melindungi kami mereka menerapkan aturan-aturan yang baik demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia serta untuk kemuliaan nama-Mu ya Allah. Tuhan, kami berdoa untuk gereja kami, Tuhan, dalam segala gerak pelayanannya, berdoa buat pendeta kami, berdoa buat majelis bertugas, berdoa buat pengurus-pengurus, buat kakak-kakak kami, Tuhan, dan setiap lembaga-lembaga PLK, Tuhan, dari PA sampai PKLU, biar akhirnya Tuhan Yesus berkati seluruhnya, Tuhan, agar boleh senantiasa taat dan setia melayani Tuhan, taat dan setia beribadah kepada Tuhan, mau online maupun offline, Tuhan, biarkanlah cara kami berdoa tidak mengganggu hubungan kami dengan Engkau, Tuhan. Biarkanlah semua fasilitas yang ada justru boleh semakin menopang pelayanan Tuhan, supaya semakin banyak orang yang memuji muliakan nama Tuhan, semakin banyak orang yang mengenal nama Tuhan, semakin banyak orang yang dipermudah dalam beribadahnya Tuhan, dan semakin banyak orang di luar sana yang boleh mengenal Tuhan Yesus melalui pelayanan dan kesaksian dari GPIB Tugu. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Yesus berkati orang-orang sakit di luar sana, Tuhan Yesus, di rumah sakit maupun yang di rumah Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus mau datang kepada mereka, Tuhan Yesus, berkati obat-obatan, makanan, dan minuman yang mereka minum dan makan, Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus mau memberkati supaya obat dan minuman, makanan bisa bekerja di dalam tubuh mereka, Tuhan Yesus, dan supaya mereka bisa sembuh, Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati juga orang yang menderita, Tuhan Yesus, dan berikanlah mereka kebahagiaan selalu, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Kami di surga, terpujilah nama Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami ingin berdoa untuk persekutuan teruna Tuhan Yesus. Tuhan, berkati kami, para anak-anak Tuhan Yesus, yang nanti di 2 minggu lagi, di tanggal 7, akan mulai melaksanakan ibadah tatap muka. Berkati kami, semoga ibadah nanti bisa berjalan dengan lancar, tidak ada masalah apapun yang terjadi. Pimpin kami hingga di acara nanti Tuhan Yesus, dan juga saat ini kami juga berdoa untuk kehidupan kami sehari-hari ini ya Tuhan.
berarti kehidupan anak Truna yang mungkin udah mulai beberapa ada yang sekolah offline ataupun masih online. Berarti mereka selama pembelajaran berjarak jauh dengan Yesus. Semoga mereka bisa belajar lebih giat lagi dan mengerti apa yang mereka pelajarkan dalam kehidupan mereka itu. Dan juga berarti kami para pelayan-pelayan Truna yang punya kehidupan seharian itu Yesus, pimpin kami selama di perkuliahan atau juga selama bekerja. Semoga apa yang kami laksanakan selalu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan doa ini ke dalam tangan-Mu, dan doa ini akan dilaksanakan oleh doa yang telah Kau ajarkan secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang setia, dalam doa kami akan salah kami, sering membawa kami dengan salah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam cobaan. Yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan Jangan lupa persembahannya Pak, ini persembahan dari aku. Oke. Mendoakan kepada kita yang sedang diberikan. Mari bangkit berdiri. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Kami ya Tuhan, kembalikan lagi berkat kami, berikan dari Engkau, berikan lagi gereja kami ya Tuhan. Semoga persembahan yang kami berikan semuanya bisa berguna untuk gereja dan pelayanan. Nama Tuhan Yesus, bersyukur. Amin. Ada orang teruna nggak nih Kak? Oh tadi kan sudah didoain sama Kak Ciko. Kita mau ibadah offline tetap muka ya Kak. Ada yang mau menjelaskan kakak-kakak? Alfi jelasin. Kak Alfi jelasin. Oke. Shalom adik-adik. Shalom kakak-kakak. Jadi kemarin kakak-kakaknya udah berusaha untuk berusaha ngomong ke ketua 3 kita, PHM. Kita berusaha untuk supaya adik-adik juga nggak jenuh ibadahnya gini-gini aja nih lewat Zoom doang. Jadi kita berusaha untuk tatap muka ya adik-adik tanggal 7 November, tanggal 7. Ingat-ingat, jadi di minggu depan itu masih ada podcast dulu kita, habis podcast. Oh, nggak ada ya? Nggak ada. Udah nggak ada. Jadi bulan depan nggak ada podcast, tapi kita langsung ibadah offline. Oh iya, berarti langsung nanti ada surprise lah dari Kak Felix. Online Kak, apa sih yang PT online? Iya, jadi minggu depan masih online. Kak Nanti Felix 2 ya, minggu ngajar lagi. ya? Pokoknya tanggal 7
tanggal 7 kita bisa tatap muka. Jadi adik-adik tatap muka dengan catatan nanti kita ya jaga jarak, prokesnya pokoknya kita atur lah nanti sebagaimana mungkin. Dan wajib ada mungkin. izin orang tua ya Kak. Jadi kalau adik-adik gak diizinin orang tua nggak apa-apa. Nanti kita ada yang kita online kan juga. Tapi kalau misalnya bisa harus benar-benar izin sama orang tua. Jangan kayak mau pergi, ya tapi nggak bilang pergi kemana, terus tiba-tiba datang ke IHMPT, terus mamanya yang kaget, oh ternyata dia PT. Jadi harus benar-benar izin dulu ya. And surprise. Jadi nanti jatuhnya nanti kita kayak ibadah gereja aja, jadi nanti kalau memang nggak ada dapat izin dari orang tua nggak kasih, kita nanti tetap ada online gitu. Tapi kalau udah dapat izin ya silakan datang di Airwell, nanti kita pakai Airwell, jadi ruangannya agak gede teman-teman, jadi kita bisa nggak sumpek-sumpekan lah ya. Ibaratnya nggak dempet-dempetan, ada jaga jaraknya ya. Terus kalau udah kebiasaan IHMPT online nggak mandi, besok mandi ya teman-teman sebelum gereja. Nanti ada yang baru bangun tiba-tiba ke gereja masih pakai piyama gitu kan. Tuh Van, mandi. Dengar Van. Celana pendek. Udah lupa. Oh, udah 2 tahun nggak ini PT, nanti nggak bawa buku Alkitab, bawanya buku sekolah. Bawa Alkitab ya. Iya Kak. Pokoknya yang pasti juga nanti kalau kalian datang, bawa masker. Kita hanya mau supaya ya ada bukti lah bahwa kalian ada izin sama orang tua. Jadi kita nggak mau nanti jadi masalah berkepanjangan gitu loh. Jadi kita perlu izin dari orang tua yang pasti. Kalau orang tuanya mungkin mau minta telepon gimana Kak? Siap boleh. Enggak? Kalau yang misalnya butuh ditelepon, nanti kasih tahu kakaknya biar kita yang minta izin. Boleh kok. Iya, boleh. Aja, yang penting ada manfaatnya. Luar biasa. Dan jangan lupa double masker ya Kak ya, pastinya ya. Nanti kalau nggak bawa, nanti kita sediakan. Kita masih punya banyak, yang Natal kemarin kok masih banyak. Jadi kan gitu. Oh ya, itu ada pesan dari kakak senior kita, Kakak Ica. Jangan lupa diajak teman-temannya yang udah nggak pernah ikut sama sekali nih di online ya. Iya. Oke, Kak. Ajakin Franz. Tapi dengan catatan itu lagi ya, dengan catatan bahwa mereka yang nggak pernah ikut online terus tiba-tiba datang offline, nanti mereka pokoknya perlu izin dari orang tua itu. Jangan lagi nongkrong tiba-tiba ditarik ya. Suruh izin dulu. Iya, jangan kayak copet langsung ditarik. Ntar dikira dibegal. Oke. Itu aja ya Kak, ya kakak-kakak. Itu aja, iya. Sampai jumpa. Minggu depan masih online ya, jangan lupa. Ya, minggu depan masih online. Jadi kalau itu pernah di-spill, kalau kita mau ada project kan, kita mau rekaman buat Natal. Oh iya. Oh iya, ini projectnya Kakak Felix. Ya, ntar saya mantap. Monggo Kak Felix dijelaskan, kurang kencang suaranya. Suaranya kurang kencang. Kak Felix mungkin agak majuan. Nah, gitu dong. Nah, gitu dong. Gantengnya kelihatan. Gantengnya kelewatan. Enggak gitu juga, Kak. Mundur dikit, gantengnya kelewatan. Jadi kan udah disebut itu kita kan ada project kan buat pertama Natal. Nah, kita musiknya udah latihan. Dan kita tinggal latihan buat nyanyinya doang. Minggu depan, hari Jumat dan Sabtu malam. Jam? Kira-kira dari jam 6 sore. Dari jam 6 sore sampai jam 8, kalau nggak setengah 9. Paling lama jam 9 malam. Izin dulu tuh ya, Kak. Pada bisa nggak atau ada yang protes gitu? Ada makanannya nggak, Kak? Oh, ada dong. Kan ada Kak Grace. Pokoknya nanti kita latihan hari Jumat sama Sabtu malam ya, biar nggak ganggu sekolah kan. Itu kan weekend. Tapi izin dulu juga ke orang tua kalau mau. Masih kecil udah. Aduh. Iya, izin juga dulu ke orang tua. Jangan sampai tiba-tiba Kakak Felix nanti diomelin. Ntar gue. Oh iya, adik-adik sekalian
mau minta tolong nih, ajakin juga ke yang lain. Itu tarik-tarikin, bantuin. Biasanya kan kalau sesama teman kan kalau komunikasi kan jadi lebih ajak tetangga gitu ya Kak. Dari gereja lain juga nggak apa-apa ya Kak. Anak berunda juga dong. Jadi adik-adik pada bisa kan. Kalau nggak bisa nanti chat aja di grup Teruna. Untuk lagu-lagunya nanti dikirimin lirik sama yang udah di aransemen. Nanti dikirim. Mantap. Udah itu aja. Mungkin kakak-kakak yang lain ada tambahan lagi? Sudah tidak ada. Oke, nggak ada. Dikembalikan ke Ibu Seren. Untuk penyanyinya. Iya kan? Benar, musik udah. Nah, kita mau menyanyikan lagu penutup. Berdiri dong, Kak. Biar semangat. Lagu penutupnya dari FM 131. Baik adik semua, mari kita menutup ibadah kita di hari ini. Dan mari kita semuanya bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau di pagi hari ini telah menemani kami selama ibadah kami Yesus dari awal kami akhir. Semoga apa yang kami pelajari, apa yang kami bahas dan apa yang Engkau sampaikan bisa tersampaikan kepada kami dan tidak hanya sebatas dipelajari saja, tapi bisa kami terapkan untuk kehidupan sehari-hari. Tuhan, berkati kehidupan kami setelah kami ibadah ini ya Tuhan. Berkati kehidupan sekolah kami atau kerja kami Yesus. Semoga kehidupan kami bisa berjalan dengan lancar dan kehidupan ini hanya dialasan untuk menyenangkan hati kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam Tuhan saya bisa berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Thank you.